Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat selalu, dan penuh dengan semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan nikmatnya, rahmatnya yang terbaik untuk seluruh perjalanan kehidupan kita. Membicarakan, membahas, mendapatkan satu mata pelajaran yang secara khusus membicarakan tentang perkawinan Katolik. Apa sesungguhnya perkawinan Katolik dan seluruh perjalanannya. Tentu pelajaran hari ini mengajak kita dan mengantar kita kepada satu pemahaman yang lebih dalam, lebih khusus, dan lebih istimewa, karena itu semua merupakan ekspresi dari pengalaman hidup kita orang Katolik, dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa, kamu semua pasti punya cita-cita untuk menikah. Dan sebagai orang Katolik, sesungguhnya kita memaknai bahwa mata kuliah atau bahan pembelajaran yang dipresentasikan pada kesempatan ini merupakan bekal berharga untuk kita maju lebih jauh bagaimana menata kehidupan berkeluarga dalam gereja Katolik untuk masa depan. Apa yang dapat kita timba atau apa yang mau kita dapatkan dari pertemuan perjumpaan kita ini? Materi yang dipresentasikan hari ini tentang perkawinan gereja Katolik mengantar kita untuk mendapatkan atau memahami paling kurang 3 hal dasar yang menjadi inti dari ajaran gereja Katolik tentang perkawinan. Yang pertama, tentu saja kita harus tahu apa arti perkawinan dalam gereja Katolik. Yang kedua, apa tujuan orang menikah, atau apa tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dan yang ketiga, tentu saja tidak kalah penting adalah apa menjadi sifat dasar dari perkawinan Katolik. Karena ketiga hal ini mengkonstruksi satu bangunan keluarga, yakni keluarga Katolik. Karena itu kita harus paham atau mengerti apa sesungguhnya perkawinan Katolik, apa tujuan untuk menikah, dan apa yang menjadi sifat dasar dari perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik tahun 1983, pasal 55 ayat 1, di sana dikatakan bahwa perkawinan itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Seorang laki-laki yang dewasa, yang matang, dan juga seorang wanita yang dewasa dan matang, yang berarti juga bercukup umur. Dalam konteks Indonesia, karena ada tuntutan sipil, dan itu yang harus ditaati. Wanita minimal berusia 16 tahun dan seorang laki-laki minimal genap 19 tahun. Dan dalam tuntutan gereja Katolik memang amat minimal, karena itu standar dari usia orang Eropa yang bisa menggunakan akal budi dan kehendak bebas pada usia 16 untuk laki-laki, batasan tertinggi, dan untuk wanita batasan dia harus menggenapi 14 tahun. Lalu kesepakatan dibangun antara dua orang itu, seorang laki-laki dan wanita itu, kan kesepakatan mencakupi atau terungkap dalam janji-janji perkawinan mereka. Tentu saja para mahasiswa sekalian, kita menghadiri sebuah upacara pernikahan baik di gereja atau di tempat lain. Pada saat upacara itu tentu saja kita mendengarkan apa isi dari perjanjian itu. Perjanjian nikah dalam Katolik itu dia mengatakan bahwa perjanjian itu dia
yang berbunyi atau kita dengar adalah saya, Yosef, mengatakan bahwa Maria yang hadir di depan saya sungguh-sungguh adalah istri saya. Saya berjanji kepadanya untuk setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dan juga dalam waktu sehat maupun sakit. Dan di akhir perjanjian itu diucapkan bahwa demikian janji saya demi Allah dan Injil suci. Hal ini mengatakan kepada kita, perjanjian diucapkan itu oleh dua orang manusia yang lemah dan terbatas, dan mereka membutuhkan Tuhan untuk tetap menyertai, meneguhkan, menguatkan perkawinan mereka. Jadi kesepakatan suami dan istri itu bersifat kekal. Hal mana yang dinyatakan dalam pengertian bahwa perkawinan kedua orang itu bertujuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Kebersamaan seluruh hidup yang bisa dijalankan sesuai dengan kehendak dari kedua orang yang terikat dengan janji-janji nikah itu. Dan kehendak itu dinyatakan atau seperti orang Latin mengatakan itu kebersamaan seluruh hidup itu kan ada dua bentuk. Yang pertama itu pengertian dari kata konsorsium yang berarti ada terdiri dari dua kata kon yang berarti bersama-sama atau dengan source itu sama dengan nasib, sepenanggungan bersama. Jadi konsorsium vitae artinya dua orang itu harus membentuk kebersamaan dalam pandangan, kebersamaan dalam mengambil keputusan, kebersamaan dalam menanggung tanggung jawab, beban tanggung jawab keluarga, dan bentuk-bentuk kebersamaan yang lain. Mereka harus senasib, sepenanggungan untuk mencapai kebahagiaan. Kita lanjut bahwa perkawinan Katolik juga memiliki bukan saja memiliki satu pengertian, tapi dia memiliki tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari perkawinan? Tujuan utama dari perkawinan itu adalah untuk kesejahteraan suami istri, dan yang kedua untuk kelahiran dan pendidikan anak. Tentu saja adik-adik penawasi sekalian, yaitu keluarga yang dibentuk untuk kebahagiaan. Semua keluarga itu berjalan untuk menuju kebahagiaan atau kesejahteraan suami istri. Dan yang berikut adalah kelahiran dan pendidikan anak. Dan tujuan untuk mencapai tujuan yang dimaksud untuk mencapai kesejahteraan suami dan istri, juga ada kelahiran pendidikan anak. Kita rasa bahwa itu tidak cukup mengandalkan kekuatan manusia kita. Dan gereja merumuskan satu tujuan yang ketiga bahwa janji itu, kebersamaan itu disempurnakan oleh Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dan Allah menunjukkan kasih sayangnya itu lewat seluruh rangkaian kegiatan dalam seluruh perjalanan hidup seorang anak manusia yang telah mengikat janji perkawinan. Karena itu sekali lagi kita harus paham bahwa perkawinan itu memiliki sebuah pengertian dan perkawinan itu memiliki sebuah tujuan. Dan tujuan itu paling utama adalah kesejahteraan suami istri. Dan selanjutnya kelahiran dan pendidikan anak. Dalam kedua tujuan itu menggambarkan seluruh cita-cita apa yang dicita-citakan oleh perkawinan dalam gereja Katolik. Atau dengan kata lain, bahwa kita semua menghendaki keluarga yang sukses, keluarga yang baik, keluarga yang amanah, keluarga yang sakinah, yang sejahtera. Karena itu dalam gereja Katolik itu selalu mengatakan perkawinan Katolik yang sukses selalu berada dalam segitiga emas. Segitiga emas itu apa saja yang kita lihat? Pertama, perkawinan itu ada laki-laki, ada pria, ada wanita, dan juga dalam perkawinan itu ada anak-anak, dan di dalam semuanya itu ada Allah. Karena itu dalam segitiga emas itu manusia atau keluarga yang dibangun itu pasti diberkati oleh Tuhan dan selalu
memperoleh kebaikan dan kesuksesan dalam hidup berkeluarga. Kita lanjut. Selain perkawinan melalui pengertian, memiliki tujuan, yang ketiga perkawinan Katolik itu memiliki karakter atau sifat-sifatnya. Apa saja menjadi karakter atau sifat dasar dari perkawinan Gereja Katolik? Tentu saja yang pertama adalah satu, yang kedua tak terceraikan, dan yang ketiga itu sakramental. Itu ketiga hal ini membentuk satu paham yang menegaskan bahwa sifat perkawinan Katolik itu satu, tidak terceraikan dan sakramental. Apa artinya? Sifat perkawinan Katolik hanya satu. Hanya satu berarti tidak ada orang ketiga, tidak ada orang keempat, atau tidak ada orang yang kelima. Seperti adik-adik sekalian pasti dengar satu pepatah tua mengatakan pohon yang bercabang itu biasa. Lebih cepat cinta yang bercabang itu tidak biasa. Kita tidak berharap bahwa cinta kita itu bercabang. Kalau cinta yang bercabang itu akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga itu. Cinta yang bercabang itu tidak merupakan tujuan dari perkawinan itu. Karena satu berarti untuk selama-lamanya. Dan cintalah menjadi kekuatan yang mengikat kesatuan itu. Karena apa? Kalau kita lihat, kamu lihat semua di mana saja ada teori tentang aritmetika cinta. Dia katakan bahwa 1 tambah 1 itu adalah segalanya. Dan 1 kurang 1 itu adalah kehampaan. Itu juga. Kalau perkawinan kita tetap mengandalkan rahmat Tuhan, pasti kita tetap bertahan. Dan sifat kekasih perkawinan kedua adalah tak terceraikan. Tak terceraikan artinya seumur hidup. Gereja Katolik tidak menganut paham tentang perceraian. Bahwa hanya mautlah yang bisa memisahkan pasangan itu. Dan itu menurut mahasiswa sekalian, apakah itu sesuatu yang gampang? Apakah mudah hidup bersama suami istri orang yang sama? 24 jam orang yang sama. Bangun pagi sampai bangun pagi berikutnya orang yang sama. Itu tidak gampang. Dan bagaimana orang harus bertahan seumur hidup? Pasti yang dibutuhkan adalah pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, kejujuran dalam berkomunikasi. Yang ketiga, keikhlasan untuk mengampuni. Yang keempat, hal dasar yang harus diingat adalah paham, tahu tentang kekurangan dan kelebihan pasangan sejak awal. Dalam keempat hal inilah yang membangun satu kekuatan sehingga keluarga itu bisa saling memahami, saling mendengarkan, dan saling membagi kasih ketika mereka berjalan. Dan yang ketiga, perkawinan itu adalah sakramen, sakral. Sakramen berarti kudus. Perkawinan itu kudus karena dia berasal dari Tuhan sendiri. Manusia yang merencanakan, Tuhanlah yang menentukan atau memutuskan. Kita boleh merencanakan banyak hal, tetapi Tuhan sendiri yang memutuskan bahwa kita harus mencintai dengan orang yang seperti si A atau si B. Dan Tuhan tidak pernah keliru untuk memilih pasangan itu. Dan Tuhan tahu bahwa pasangan itu dikuduskan, karena itu mereka berjuang bersama-sama untuk mencapai yang namanya kebahagiaan seumur hidup. Tentu ada banyak yang kurang, banyak yang belum sempurna. Memang benar bahwa kita dipanggil bukan untuk sempurna, tetapi Tuhan memanggil kedua orang itu untuk saling melengkapi agar mereka mencapai kesempurnaan itu nanti. Itulah 3 hal dasar yang menjadi sifat-sifat atau karakter dasar dari perkawinan Katolik. Itu yang pertama adalah Katolik menganut paham perkawinan satu untuk seumur hidup. Dan karena perkawinan itu sesuatu yang tidak gampang dan butuh perjuangan, maka Tuhanlah dan rahmatnya itu selalu diandalkan. Karena itu rahmat sakramen perkawinan itu
tetapi jaga keutuhannya supaya keluarga itu bahagia seumur hidup, setia dalam untung dan malang. Baik, sampai pada titik ini mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa sekalian, atau ada sharing pengalaman, atau memiliki pengalaman tentang jatuh cinta, atau memiliki pengalaman tentang gagalnya bercinta, gagalnya hidup berumah tangga. Dan di dalam semuanya itu, para mahasiswa yang terkasih, saya rasa tertarik dan saya seorang pengagum dari Paus Fransiskus. Dia ini seorang paus yang sangat bertekad untuk menghidupi pastoral keluarga. Dia selalu mengutamakan keluarga, karena bagi dia, keluarga adalah segala-galanya. Keluarga adalah jendela dunia. Kenapa? Tanpa keluarga, tidak ada kehidupan baru. Tanpa keluarga, tidak ada masyarakat baru. Hanya melalui keluarga, itu memiliki sesuatu keturunan yang baru. Kenapa? Keluarga harus dijaga. Karena menurut Paus Fransiskus, keluarga yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Keluarga rusak, masyarakat juga rusak. Karena itu dia menulis dengan kata-kata indah yang memberi motivasi untuk kita semua. Dikatakan begini, ikatan perkawinan dan keluarga adalah sesuatu yang serius. Kenapa? Karena serius, maka dia selalu ditopang oleh Allah sendiri. Yang berarti bahwa orang yang menikah itu dia tidak merasa sendirian. Dan dia lebih lanjut dia katakan, hal ini tentang ikatan perkawinan keluarga itu tidak hanya berlaku bagi orang Katolik, tetapi bagi semua orang, bagi kita semua, baik Katolik maupun non-Katolik yang menikah. Dan di atas semuanya itu ada penulis Injil Santo Matius, penulis Injil yang pertama, dia mengatakan bahwa dalam perkawinan itu satu rumusan yang dapat dipegang. Setelah mengucapkan janji-janji nikah, janji setia seumur hidup, mereka berikrar seperti yang dikatakan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan manusia. Para mahasiswa sekalian yang saya kasih, kalau kita secara matematika 1 tambah 1 pasti 2, tetapi dalam matematika percintaan, matematika perkawinan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang berarti kita harus setia tetap satu untuk selama-lamanya. Dan saya harap kita semua yang hadir hari ini memiliki satu cita-cita bersama, yakni membangun satu keluarga yang bahagia, keluarga yang bertahan seumur hidup, keluarga yang beriman. Karena dalam kebahagiaan itu kita terus maju, berjuang, dan agar kita tetap bertahan, kita membutuhkan Tuhan. Tuhan yang mulai segala sesuatu yang baik di dalam diri keluarga-keluarga, dia juga akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan Tuhan pada akhirnya akan melihat bahwa semua yang diciptakan, semua yang dia hidupi, semua kita yang iman percaya kepadanya, dipanggil untuk menikmati kebaikan itu. Semoga kita semua dapat menikmati kebaikan Tuhan, termasuk dalam perkawinan yang kita rayakan setiap saat dalam hidup kita, menjadi panggilan dasar dari orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu saja seluruh penjelasan kita tentang apa arti perkawinan itu sendiri. Dan yang kedua, apa tujuan orang menikah dalam gereja Katolik. Dan yang ketiga, apa sifat-sifat karakter dasar dari perkawinan gereja Katolik. Dan semoga kita semua dapat memahami dengan baik, dan ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk kita bawa terus ketika kita
mulai hidup berkeluarga, menata hidup berkeluarga, yakni keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sekian dan terima kasih.